adik-adik. Kakak yakin kabar kalian luar biasa hari ini. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar. Yuk semua kita nyanyi lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong
Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Yuk, terus semangat memuji Tuhan. Katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
adik-adik. Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali minggu ini kita bisa kembali beribadah. Walaupun kita belum bisa ke gereja, hanya ibadah online, tapi tetap sukacita dan tetap semangat. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Kak Joan mau ngajak kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Joan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan udah sangat baik buat kami semua. Saat ini kami mau dengerin firman Tuhan. Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin ikut ibadah Bikits nggak? Kalau ikut, coba ingat-ingat. Kakak Jessica sebutin nama Bapak orang percaya. Hayo, siapa ya Bapak orang percaya? Coba-coba. Salah. Coba lagi. Oh yes, itu dia. Bapak Abraham. Good job. Nah, Bapak Abraham memiliki satu orang anak. Siapa lagi namanya? Hayo. Siapa? Oh, bagus banget. Namanya Ishak. Adik-adik, Ishak akhirnya menikah dengan Ribka. Namun setelah mereka menikah, mereka nggak kunjung mendapatkan seorang anak. Walau demikian, Ishak tetap percaya kepada Allah dan terus berdoa. Dan doanya nggak cepet loh adik-adik. Doanya kurang lebih sampai 20 tahun sebelum akhirnya Allah mengabulkan doanya. Wow, bukan cuma satu loh dikasih sama Allah, tapi dua. Wow, Allah memberikan anak kembar bagi Ishak dan Ribka yang diberi nama siapa? Hayo, ingat nggak? Namanya adalah Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, walaupun kembar, Esau dan Yakub terlihat berbeda. Kalau Esau kulitnya berbulu, sedangkan kalau Yakub kulitnya mulus dan halus banget. Esau lebih disukai ayahnya Ishak karena Esau pintar berburu dan hasil buruannya itu dia kasih ke ayahnya. Sedangkan Yakub lebih disukai sama Ribka ibunya karena Yakub suka tinggal di rumah dan juga membantu ibunya. Nah, siapa yang suka bantu ibu? Angkat tangan. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, suatu hari sepulang dari Esau berburu, Esau ngerasa sangat lapar banget. Dia pengen makan banget. Nah, saat itu kebetulan nih adik-adik, Yakub baru saja memasak kacang merah. Nah, ketika Yakub melihat abangnya lapar, kemudian dia menawarkan semangkok sup kacang merah pada Esau kakaknya. Tapi, dengan syarat. Semangkok kacang yang dia mau kasih ke Esau itu pakai syarat. Syaratnya adalah Esau harus menjual hak kesulungannya. Artinya apa adik-adik? Artinya Esau harus menjadi adik dari Yakub. Terus karena lapar, nggak pakai pikir panjang nih ya. Akhirnya Esau setuju. Oh, saking laparnya Esau akhirnya mengabaikan hak istimewanya sebagai anak sulung. OMG. Sedih ya adik-adik, karena lapar loh itu. Dan suatu hari nih ya adik-adik, saat usia Ishak yang sudah sangat tua, ia memanggil Esau dan menyuruh Esau untuk pergi berburu, lalu memasak hasil buruannya. Ishak saat itu pingin banget menikmati makanan dari anak kesayangannya sebelum ia memberikan berkat bagi Esau. Wah, terus saat Ishak sedang berbicara pada Esau, ternyata
Ribka ibunya nguping. Ih, langsung cepet-cepet Ribka cari Yakub dan langsung bilang sama Yakub, "Yakub, sini, kamu sekarang cepet masak masakan kesukaan ayahmu." Oh, nggak cuma itu aja adik-adik. Selain disuruh masak, ternyata hasil makanan yang dibuat oleh Yakub itu akan diberikan kepada Ishak ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Agar apa? Agar Yakub bisa mendapatkan hak dan berkat yang seharusnya diterima Esau. Yakub belajar berbohong ya adik-adik. Nah, adik-adik, karena mata Ishak yang sudah sangat kabur karena usianya udah tua, gampang banget nih Yakub membohongi ayahnya Ishak. Berhasil deh. Ishak akhirnya memberkati Yakub sebagai anak sulung. Sementara Esau hanya menerima berkat tersisa karena yang namanya berkat anak sulung hanya diberikan sekali saja. Marahlah Esau. Esau marah banget. Sampai akhirnya Yakub pergi ke negeri yang jauh meninggalkan rumah dan keluarganya. Nah, adik-adik, tindakan seperti Yakub yang membohongi ayahnya Ishak adalah tindakan yang gak bagus. Allah di atas tetap melihat Yakub yang bersalah karena berbohong pada ayahnya. Nah, Kakak Joan mau nanya nih, masih ada yang suka bohong nggak? Misalnya, pamit ke mama, mau main ke rumah temen. Contohnya, Andi dan Budi. Andi pamit sama mamanya, "Mama, aku mau main ke rumah Budi ya." Di perjalanan, dia ketemu Budi. Lalu dia bilang sama Budi, Bud, aku mau main game online nih, di warung game online. Kamu kalau ditanya sama mama aku, bilangnya main sama aku ya. Awas, jangan bilang sama mama, aku main di game online. Kalau kamu berani berkata, aku main di game online, aku nggak akan ngasih kamu coklat, aku nggak akan bantuin ngerjain PR kamu. Wah, hal kayak gini bagus enggak? Kasian. Artinya Budi diajar sama Andi untuk berbohong sama mamanya Andi. Budi dilema kan jadinya. Kalau dia ngasih tahu Andi bermain sama dia di rumahnya, artinya dia bohong. Tapi kalau dia bilang Andi main di game online, nanti dia nggak bisa lagi dapetin coklat dan juga dibantuin ngerjain PR. Adik-adik pilih yang mana? Nah, masih suka bohong? Enggak ya, nggak boleh berbohong. Nggak ada bohong kecil, nggak ada bohong besar. Karena yang namanya bohong itu Tuhan Yesus nggak suka. Oke? Percaya deh. Setelah dengerin firman ini, adik-adik bakal lebih takut sama Tuhan dan janji sama Tuhan, aku nggak mau lagi bohong. Aku mau berkata jujur. Anak Tuhan harus berkata jujur. Adik-adik, kita ayat hafalan dulu ya. Yuk sama-sama sebutkan ayat hafalannya. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Jadi, ingat-ingat ya, nggak boleh bohong. Kalau mau bohong, ingat-ingat aja lagu ini. Hati-hati gunakan mulutmu.
hati-hati gunakan mulutmu. Ada Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Ih, serem. Lebih baik kita belajar dari sekarang untuk berkata jujur. Setuju? Yang setuju boleh angkat tangannya. Aku mau berkata jujur. Aku nggak mau bohong lagi. Good job. Oke adik-adik, selesai sudah firman Tuhan kita untuk hari ini. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ibadah online B-Kids. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah lagi kembali ke gereja. Walaupun sekarang masih ibadah online. Tetap di rumah aja, tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Oke, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar lagi untuk menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang tidak lagi berbohong, menjadi anak Tuhan yang berkata jujur. Terima kasih Tuhan, kami nggak mau kayak Yakub, tapi kami mau jadi berkat buat teman-teman kami, buat keluarga kami, dan buat siapa saja yang mengenal kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah B-Kids online minggu depan. Bye-bye. Korintus 15 1 Korintus 15 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 33 ayat 33 Janganlah kamu sesat Janganlah kamu sesat Janganlah kamu sesat pergaulan merusakkan kebiasaan yang baik merusakkan kebiasaan yang baik. Dadah. Hai, ketemu lagi dengan Kak Odi. Salam Battle Kids. Kita mulai lagi yuk mengerjakan sesuatu yang seru-seru. Mulai sekarang kita akan mengerjakan yang seru-seru setelah ibadah online. Adik-adik, kita akan membuat puppet bibir dari kertas. Seperti kemarin, Kakak Odi sudah menyiapkan satu kertas origami ukuran 30 cm x 30 cm. Kalau adik-adik di rumah tidak punya kertas origami, sekali lagi bisa pakai kertas apapun yang bentuknya bujur sangkar atau kertas persegi panjang yang dilipat segitiga, lalu lebihannya dipotong. Papa mama pasti bisa bantu. Kalau sudah, akan hasilnya menjadi kertas bujur sangkar. Tapi kertas bujur sangkar atau kertas origaminya tidak sembarangan loh adik-adik. Kakak di sini, kita di sini akan menggunakan kertas origami yang depan belakang warnanya beda. Jangan gunakan kertas yang depan belakang warnanya sama. Dan kita akan membuat puppet bibir, jadi kalau bisa gunakan warna merah atau merah muda atau pink, atau juga paling tidak-tidaknya warna oranye, warna orange. Sekarang kakak coba pakai warna pink ya. Kalau adik-adik tidak punya kertas warna atau kertas origami, gampang aja. Bisa pakai kertas warna apapun, apalagi warna putih. Tapi awal-awalnya
bisa diwarnai dengan menggunakan krayon warna merah. Karena kita ingin membuat bentuk bibir. Sekarang langsung saja kita mulai ya adik-adik ya. Perhatikan kertas yang kakak Udi pegang. Pertama-tama kita akan membuat lipatan segitiga. Seperti ini ya. Ingat, setiap kali kamu melipat kertas, bagian yang dilipatnya harus disetrika dengan jari jempol dan telunjuk, supaya kertasnya hasilnya jadi rapi. Ingat ya, posisi pegangnya segitiga seperti bentuk gunung. Seperti bentuk apa teman-teman? Bentuk gunung. Kita setrika lagi biar rapi bawahnya. Kalau sudah, ini bagian yang agak sulit. Tapi kita bisa mengerjakannya karena akan kakak Odi ajarkan cara melipatnya. Kita akan melipat kertas berbentuk segitiga gunung ini jadi 3 bagian. Jadi berapa adik-adik? 3 bagian. 3 bagian kertasnya ini kita akan lipat 1, 2, 3. Jadi 3 bagian sama rata. 1, 2, 3. Cara mengukurnya gimana? Tidak perlu pakai penggaris. Kita cuma perlu kertas bergaris yang lebih besar dari kertas origami yang kamu punya. Caranya, perhatikan kemari ya. Perhatikan kertasnya ya. Kita membutuhkan 1 spidol atau pulpen. Di kertas bergaris yang adik-adik punya, adik-adik pilih 3 baris yang panjangnya atau tebal garisnya sama. Misalnya ini, 1, 2, 3. Kalau yang paling atas tebalnya lebih tebal dari yang bawah, jadi tidak dipakai. Yang paling bawah kertas garisnya tebalnya lebih sedikit, lebih kecil daripada yang atas-atasnya. Jadi kita gunakan 3 baris yang tebalnya sama. Kita tandain ya, 1, 2, dan 3. Teman-teman di rumah juga tandainnya pakai angka saja ya, biar gampang. Kalau sudah, kertasnya kita pegang lagi posisi gunung. Nah, sekarang kita pegang ujung yang kiri bawah dan ujung yang kanan bawah. Kiri bawah dan kanan bawah. Ujung yang kiri dan kanan bawah ini kita tempelkan, kita letakkan pas di garis yang tiga tadi. Kalau adik-adik kesulitan karena kertasnya ternyata lebih kecil daripada lebarnya kertas lipatan gunung ini, sekarang ketebalan kertasnya kita tambah lagi. Ketebalan barisnya, kalau tadi cuma 1 baris, sekarang kita tambah lagi ketebalannya, misalnya 3 baris. Jadi begini, 1, 2, 3. Nah, untuk lebih mudahnya, bagian tiap pemisah garisnya kita kasih tanda ya, supaya kamu ingat batasan mana kertas lipatnya harus ditempelkan. Ngerti ya adik-adik ya? Sekarang bagaimana caranya? Kita kasih tandanya sampai ke pinggir deh, biar lebih asik. Kalau sudah, sekarang kita tempelkan kertasnya. Ujung kertas yang berbentuk segitiga tadi, ujung kiri dan kanan bawahnya harus bertemu di batas terakhir garis yang kita buat, dan batas awal tadi garis yang kita buat juga.
Ngerti ya adik-adik ya? Jadi ujung garis barisan yang pertama harus bertemu dengan ujung satunya lagi di bagian paling akhir baris yang ketiga. Pakai spidol warna lain ya. Ini batas bawahnya yang sudah kita buat tadi. Dan ini batas paling atas. Kalau sudah sekarang, kita tinggal letakkan ujung segitiga yang paling bawah di batas garis paling bawah dan ujung segitiga satunya lagi pas di ujung paling atasnya baris yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah sekarang, adik-adik tinggal ikuti saja batasan dari baris yang pertama, yang ini, yang ketemu dengan garis segitiganya kita kasih tanda. Ngerti ya adik-adik ya? Terus batas dari baris yang kedua kita tarik lagi garisnya sampai ketemu di bagian pinggirnya segitiga tadi. Jadi kita sekarang punya 2 titik. Sekali lagi ya adik-adik, diulang ya. Bagian paling bawah dari baris yang pertama kita tarik garis sampai ketemu di pinggirnya bawah segitiga, kita kasih tanda. Lalu bagian akhir dari baris yang kedua juga kita tarik garis lalu kita beri tanda. Dan sudah selesai. Ini pasti panjangnya sama rata. Sekarang kelihatan ya tandanya ya, tinggal kita lipat. Cara melipatnya tetap dengan dipegang berbentuk segitiga seperti gunung. Ingat ya, pegangnya tetap seperti segitiga seperti gunung. Sekarang kita lipat seperti ini. Lihat ya adik-adik ya, kita lipatnya seperti ini. Patokannya titik yang tadi kita buat. Sudah sama rata. Kalau sudah sekarang, perhatikan ya posisi pegangnya seperti ini. Posisi pegangnya seperti ini. Posisi pegangnya seperti ini. Sekarang lipatan paling depan, ujung bawahnya kita lipat sampai ujung bawah yang ini bertemu dengan ujung yang di sini. Ujung yang bawah ini lipat sampai bertemu ujung yang di sini. Dan bagian kiri bawah harus tetap lancip supaya hasilnya rapi. Sekarang yang satu lagi, ujung bawah yang sebelah kanan, sebelah kiri harus bertemu ke ujung yang di sebelah kanan sini. Dan sebelah kanan bawahnya harus tetap lancip. Sekarang pegangnya seperti ini, jangan sampai beda posisi ya, supaya kita gampang melanjutkannya. Kalau sudah sekarang, lipatan yang kiri dan kanan ini
kita lipat bersama-sama sampai turun ke bawah. Dan bertemu di ujung paling kiri bawah dan ujung paling kanan bawah. Sudah ya adik-adik ya. Sekarang posisinya jadi seperti ini. Kakak tunggu deh, sudah selesai belum? Sudah ya, kalau sampai sudah posisi ini. Sekarang, yang lipatan paling depan tadi kiri dan kanannya, kita lipat yang kiri ke samping kiri, yang kanan ke samping kanan. Sampai pinggirannya ini menyatu dengan pinggiran yang ini. Dan pinggiran yang ini menyatu dengan pinggiran yang ini. Begini caranya. Ujung yang tengah-tengah ini tetap harus lancip agar hasilnya rapi. Jadi seperti ini. Sudah adik-adik? Sudah teman-teman? Kalau sudah, sekarang lipatan terakhir. Lipatan yang di depan kiri dan kanan ini, ujung yang lebihnya ini, ujung ini, dan ujung ini, kita lipat sedikit membentuk segitiga kecil sampai ujung ini bertemu dengan ujung ini, dan ujung ini bertemu dengan ujung ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Kalau sudah, ingat posisinya masih seperti ini pegangnya. Sekarang tinggal kita buka kertasnya. Kita buka lagi seperti pertama. Sekarang posisinya harus seperti ini. Lipatan yang atas dan lipatan yang bawah kita ketemukan di tengah-tengah seperti ini. Kita balik ya. Lipatannya ini juga harus kita satukan ke tengah seperti ini. Berdasarkan garis yang tadi sudah kita lipat. Garis ini dan garis ini. Gampang ya. Sekarang perhatikan lagi. Garis yang segitiga ini, yang miring ini, kita lipat ke depan. Kalau yang sebelah sini garisnya membentuk lipatannya sudah ke depan ya, seperti ini. Jadi tinggal sebelahnya saja yang kita buat lipatnya ke depan. Karena dia tadinya setelah kita buka kertasnya, dia tadinya lipatannya jadi ke belakang. Sudah ya? Jadi bisa seperti ini, perhatikan ya. Sekarang kita putar lagi. Nah, yang sebelah sini sudah benar lipatannya ke depan. Yang sebelah sini lipatannya harus ke depan juga. Mudah ya adik-adik ya. Atas dan bawahnya lagi perhatikan. Sekarang lipatan yang ini sudah berbentuk lipatan ke depan. Yang sebelahnya juga kita buat menjadi lipatan berbentuk ke depan. Jadi seperti ini. Ke depan. Jadi lipatan yang lebihannya jadinya ke belakang. Oke. Dan ujung yang segitiga paling atas kita lipat semuanya ke belakang. Jadi bentuknya seperti ini. Kita putar lagi kertasnya. Sekarang, bekas lipatan yang ini sudah berbentuk lipatan ke depan. Dan yang di sebelah kanannya membentuk lipatan ke belakang dan kita ganti.
jadi lipatan ke depan. Seperti ini. Dan seperti tadi, segitiga paling atasnya kita lipat ke belakang. Jadi seperti ini. Sekarang kita putar sedikit. Sekarang, bagian segitiga yang atas ini, kita sebut yang atas ya. Di kiri kanannya ada ujung kiri, ada ujung kanan bekas lipatan pertama tadi. Kita lipatkan seperti ini. Sampai ujungnya bertemu menjadi lipatan. Sekarang kalau sudah kita putar balik. Sama seperti tadi. Kita lipat segitiga yang atas sampai pinggiran yang kiri dan kanan bekas lipatan pertama tadi bisa bertemu. Seperti ini. Harus rata ya, jangan sampai miring. Kalau sudah posisi seperti ini, di belakang tangan kamu, dengan jari telunjuk dan jari tengah, kita tahan bagian ini, dan jempolnya kita taruh di sini. Yang tangan kiri juga, telunjuk dan jari tengah, jempolnya taruh di sini, dan kita lipat kertasnya seperti ini. Sampai si segitiga-segitiga yang ada di kiri dan kanan jadi ada di dalam. Seperti ini ya, kita ulang lagi ya. Telunjuk dan jari tengah diletakkan di sini dan jempolnya diletakkan di sini. Yang tangan kiri juga telunjuk dan jari tengah diletakkan di sini. Dan jempol diletakkan di sini. Sekarang kita lipat kertasnya sampai posisinya seperti ini. Kalau dilihat dari dalam seperti ini ya. Kita tunggu sebentar buat teman-teman yang belum lanjut sampai di sini. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah sekarang, kita buka sedikit seperti ini. Ujung yang ini kita lipat dengan garis tengah batasannya ini sampai pinggiran ini ketemu di ujung segitiga yang ini. Kita lipat ini kemari sampai pinggiran yang ini ketemu di ujung segitiga yang ini. Kalau sudah, kita lipat ke belakang berdasarkan garis pinggiran yang ini. Seperti ini. Sekarang kita putar balik. Sama seperti yang tadi. Kita lipat sampai pinggir ini ketemu ujung segitiga yang ini. Nah sekarang tinggal kita lipat ke belakang berdasarkan garis yang ini.
Kalau sudah begini, tinggal kita putar sedikit. Dan ini kita pegang kiri kanannya. Sudah jadi teman-teman. Kita rapikan sedikit ya. Bagian yang bawahnya kita lengkungkan sedikit ke dalam atau ke belakang, biar lebih mirip lagi dengan bibir. Teman-teman, seperti firman Tuhan tadi, siapa yang masih suka berbohong? Siapa yang masih suka mengatakan yang tidak benar? Kalau anak Tuhan, apakah mengatakan yang jorok-jorok, atau mengatakan yang kotor-kotor dan tidak benar, atau mengatakan yang benar-benar? Daripada mulutnya dipakai untuk berbohong, lebih baik digunakan untuk memuji Tuhan. Kala Tuhanku, kala rajaku. Nah, lebih baik mulutnya digunakan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kakak Audi pakai contoh membuatnya pakai kertas yang besar, tapi lebih asik lagi kalau pakai kertas yang lebih kecil. Kakak Audi sudah buat warna orange pakai kertas metalik. Kita coba ya. Wah, hasilnya sama. Menarik juga ya adik-adik ya. Ada lagi yang warnanya merah. Ada lagi yang Kakak Audi buat pakai warna pink. Dan ada juga yang Kakak Audi sudah buat pakai kertas bergambar. Asalkan baliknya warnanya seperti warna bibir ya. Dan seperti minggu lalu, Kakak Audi mau tunjukkan. Kamu bisa pakai kertas yang warnanya macam-macam seperti ini. Bisa yang gambarnya bunga-bunga. Bisa juga pakai kertas yang gambarnya macam-macam seperti ini. Bisa juga kertas gambar lain lagi. Makin bagus gambarnya, sepertinya makin seru adik-adik. Bagaimana sekarang? Kalau adik-adik masih suka berbohong, apakah adik-adik pantas disebut anaknya Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan adik-adik lebih pantas disebut anak iblis? Siapa yang masih suka berbohong? Kalian berarti adalah pengikut iblis, bukan pengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Apakah kalian masih suka berbohong? Kan kalian sudah pernah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit lagi hari yang ketiga, hidup lagi hari yang ketiga, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi hati kita sudah dicuci bersih sama darah Tuhan Yesus. Ingat ya, 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Tuhan Yesus telah menyucikan kita dari semua dosa. Jadi termasuk dosa bohong juga. Kalau Tuhan Yesus sudah menghapus dosa bohong kita, apakah adik-adik masih mau berbohong lagi dan mau jadi pengikutnya iblis? Ih, aku tidak mau. Gimana adik-adik? Kalau adik-adik masih belum jelas cara membuatnya, kita ulang lagi saja, kita mundur videonya. Dan adik-adik bisa menyimpannya untuk adik-adik ingat terus. Yang namanya Tuhan Yesus tidak suka anak yang pembohong. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus pernah janji mau menyertai kita. Dia juga tidak pernah berbohong dan terus menyertai kita. Kalau Tuhan kita tidak pernah bohong, kita juga tidak pernah bohong ya. Jangan pernah bohong ya. Oke adik-adik, jangan lupa tetap baca Alkitabnya melalui yang namanya Gema. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, minum vitamin, makan makanan bergizi, dan tidak pergi kemana-mana. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Kakak Audi minggu depan. Salam Beta Kids, God bless you. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan
pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.